Kira-kira kalau bangun hotel itu berapa miliar itu? Ah, di Aceh ini saya lihat Genjet ini salah satu market yang bagus menurut saya. Oh, okay. Walaupun standar Bukan Pak. bisnis kaleng-kaleng. Makanya kan ada istilah gini. Mungkin jangan tinggung Pak ya. Orang Subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Mungkin Pak Iwan bisa cerita sedikit nih mengenai karir dan background Pak Iwan sehingga bisa mencapai titik posisi ini. hari ini. Oke, selamat pagi Profesor. Assalamualaikum warahmatullahi Jangan wabarakatuh. panggil Profesor. Panggilannya apa Dok? Panggil Pak Nijar atau Oh, Pak Nijar aja. Jadi tadi lihat sama atasan saya malu. Jadi Pak Nijar berbicara tentang karir saya di hotel itu dimulai memang pada saat saya masih SMA. Wah, SMA ada di SMA. hotelan Jadi ya. waktu SMA itu saya sudah mulai berkarir di satu kafe ke kafe lain, satu klub malam lah. Oh, Karena masa itu kan awal-awal tahun 2000. di Aceh itu. Bukan, saya sekolah kebetulan di Jogja, Pak. Iya, oke. Saya lahir di Aceh, cuman SMP saya besar, habis SMP, SMA, kuliah saya di Jogja terus. Oke. Jadi waktu itu saya sambil sekolah, pulang sekolah saya ada namanya daily worker atau casual ya. Iya, iya. Kalau zaman sekarang sebutnya karyawan on call gitu, kaperlek gitu. Kapan perlu dipakai gitu kan. Bayar harian ya. Bayar harian. Pada masa itu kan banyak turis-turis di Jogja tuh. Jadi saya masuk ke klub itu, ke kafe. Kafe itu memang konsepnya adalah memang segmennya orang bule. Sebelum bom Bali ya Pak ya, sebelum tahun 2022. Jadi saya mulai di situ, tapi waktu itu yang pemilik kafe itu punya yayasan. Yayasan namanya Akademi Pariwisata Buana Wisata atau disebut dengan Yayasan Duta Wisata. Begitu saya SMA sampai saya kerja mulai dari steward, helper, barboy. Ini benar-benar merintis ya. Merintis dari bawah ya kan. Akhirnya dilihat sama si pemilik yayasan tuh, kamu kenapa nggak kuliah di perhotelan setelah lulus sekolah gitu. Saya tidak terpikir waktu itu, masa mau saya kerja kayak gini terus gitu kan, asumsi saya gitu. Akhirnya saya mencoba setelah lulus sekolah SMA, saya mencoba untuk masuk UMPTN masa itu ya Pak ya. Iya, UMPTN. Coba berapa kali tempat. Yang jebol itu kalau nggak salah saya ingat tuh di Makassar Pak. Makassar, Unhas. Unhas. Cuman saya berpikir aduh Makassar ya kan. Jauh gitu kan. Akhirnya nggak saya ambil. Saya ikutlah ke Yayasan Buana Wisata ini. Kuliah saya, pagi kuliah, malam saya kerja. Tapi dikasih kesempatan lah untuk berkarir di hotel. Sebelum lulus itu saya alhamdulillah dapat beasiswa ke United Arab Emirates. Oh, oke. Arab ya. Arab ya. Itu UAE. sekolah ya. Ya, waktu itu saya masih semester 4 kalau nggak salah saya. Tapi saya juga sudah nyambi di KP klub di perusahaan F&B ya Pak ya. Akhirnya saya berangkat, waktu itu ada 4 orang, 2 ke Liverpool, 2 ke United Arab Emirates. Liverpool tahu saya itu klub bola tuh. Ya, Liverpool saya pun pikirnya klub bola kan. Harusnya saya mikirnya waktu itu adalah ke Liverpool. Kenapa? Liverpool kan lebih lebih populer dibandingkan UAE itu sebenarnya belum populer waktu itu ya kan. Tapi karena di Liverpool itu yang dicari adalah orang depan. Orang depan itu artinya servis. Kalau yang di United Arab Emirates lebih cari orang produk. Akhirnya saya berangkat ke Arab. Dari Arab saya kurang lebih 3 tahun. 3 tahun saya waktu itu di Arab backgroundnya pastry Pak. Pastry itu apa dapur ya, bagian dapur. Pastry itu bagian kayak buat kue. Oh, kue. Bakery, pizza, jadi Lebanese food, Arabic food. Saya Waduh. cukup paham waktu itu ya kan. Sampai 3 tahun balik ke Indonesia, saya sempat sebentar di Aceh di hotel lokal. Itu setelah tsunami ya? Setelah tsunami tahun 2007-2008 kalau salah saya. Baru saya masuk ke Medan. Di Medan itu saya bergabung dengan grup hotel besar, sekarang Grand Mercure namanya. Saya posisi awal tuh waktu itu sebagai F&B banquet supervisor. Tapi saya juga alhamdulillah dalam waktu 3 tahun di situ karir saya cepat naik Pak. Iya. Dari F&B supervisor naik ke asisten outlet manager, naik lagi ke outlet manager sampai mencapai asisten head of department. Artinya orang nomor 2 di F&B itu. GM saya waktu itu dari orang bule Pak ya. Teran Somasli waktu itu yang mendidik saya. Akhirnya saya bisa berkarir seperti ini. Kemudian setelah berkarir 3 tahun saya di Medan, saya pindah ke grupnya Santika. Ya, punya Kompas ya? Punya Kompas. Saya berkarir di waktu itu, saya bagian dari pre-opening tim di Royal Ambarukmo Jogja sebagai asisten F&B manager. Salah satu hotel bintang 5 terbaik lah. Nggak sempat nganggur-nganggur ya, langsung terus. Alhamdulillah dari sekolah sampai detik ini, semua pekerjaan yang saya dapat itu bukan melamar. Oh, diajak. Tapi diajak karena hubungan tadi ya, hubungan. Ini dibajak nggak?
ya hijack lah istilahnya. Dalam dunia profesional bajak membajak itu Iya, kadang-kadang terjadi ya. Betul. Dari Ambarukmo, saya waktu itu di hijack lagi pindah ke grupnya Taman Simalam dan Sibayak International Hotel. Oke, di Grupnya Sumut ya, ya ex grupnya Gria Wisata. Setelah itu saya sempat masuk grupnya Aston, Archipelago. Stone ya. Kemudian balik lagi ke Medan di grupnya Center Point. Saya nggak usah nyebutin hotelnya ya Pak, ya, nggak enak ya. Sempat juga Lagi join. bermasalah. Ya, sempat juga di grupnya Garuda Hotel Group, Garuda Plaza Group, Iya, ya Garuda kan. Plaza. Di Medan kan cukup populer waktu itu. Iya, iya. Kemudian dari situ saya megang LG Group, saya megang GM pertama saya itu Pak ya. Saya di LG Group sebagai GM di Medan, Padang dan Bandung. Posisi waktu itu. GM yang Pak Iwan Nah, itu pegang ya pertama ya. Waktu itu tahun 2015. Pertama saya menjadi seorang general manager di situ lah. 2018 setelah itu saya berangkat ke Aceh. Di Aceh saya waktu itu dipercaya untuk mengelola salah satu hotel bintang 3 dari 1-2 hotel sampai akhirnya ada 8 unit hotel itu dalam satu grup itu yang saya kelola. Kemudian COVID. Dan COVID itu memang masa yang sulit bagi kita orang perhotelan dan Cobaan pariwisata hampir seluruh hotel pada tutup. Tapi alhamdulillah waktu itu saya dipinang salah satu grup asal Inggris yang buka hotel di Takengon. Ya, mungkin Bapak semua pada tahu ya Pak ya. Apa sebutkan aja. Nah, Hotel Parkset, Pak Said. ex-nya Kiryat ya. Iya. Waktu itu saya dipercaya sebagai GM pre-opening. Kemudian setelah selesai pre-opening setahun, saya berbalik lagi dengan hotel di Banda Aceh sebagai direktur operasional. Nah, sampai tahun 2023 akhir muncullah ide Kalandra ini saya besarkan. Oh. Jadi sebenarnya saya launching Kalandra itu di Desember 2023. Tapi dasarnya Kalandra itu sudah saya bentuk nih dari 2 tahun sebelumnya. Pondasinya sudah saya pikirkan nih, step by stepnya, strateginya sudah saya pikirkan. Dan alhamdulillah sampai detik ini ya Kalandra sudah dipercaya untuk memanage atau bermitra dengan 4 perusahaan. Jadi artinya kalau berbicara tentang karir saya Pak, ini dimulai dari basic sekali. Basic. Dari basic, jadi kalau di hotel itu ada namanya level rank and file, middle, head of department, top management, sampai CEO. Jadi dari level paling bawah itu saya merasakan sampai level sekarang ini. Jadi kurang lebih dari tahun 2000 sampai sekarang nyaris 24 tahun saya berkarir di dunia perhotelan. Itu dari cerita Pak Iwan barusan sepertinya suka semua ya. Dukanya belum ada sebenarnya. Dukanya banyak Pak sebenarnya. Ya. Kalau kita berbicara tentang duka di hotel ini kembali ke passion ya Pak ya. Iya. Saya bekerja di hotel itu karena passion. Walaupun awalnya passion itu tidak terbentuk. Terbentuk seiring waktu gitu. Seiring waktu berjalan Awalnya yang penting cari duit lah kan. Iya. Waktu itu saya nggak mau berpikir cari duit malah Pak. Oh, iseng ya. Saya berpikir pulang sekolah ngapain. Akhirnya saya berpikir ya adalah diajak temen gitu kan. Jadi tukang cuci piring di hotel itu kan rasanya atau di sebuah kapir saya kan kerjaan aduh rendah sekali gitu. Ya saya sendiri kan waktu kecil-kecil dibesarkan di perusahaan di lingkungan perusahaan. Orang tua saya kan kebetulan di Aceh Tengah. Oke. Di perusahaan kopi ya kan di maksudnya kalau kita ngomong nggak susah kali hidup kita kan. Kalau seperti itu tapi karena seiring waktu berjalan, passion kita dapat, akhirnya menikmatin. Kalau berbicara tentang dukanya Pak, di hotel itu sebenarnya banyak dukanya. Boleh diceritain Pak barang 1 atau 2 gitu. Yang apa yang duka-dukanya yang apa ya? Misalnya yang paling menghujam gitu lah. Ini orang yang masuk hotel itu kan banyak karakter Pak. Ada tipikal mungkin pejabat, ada tipikal orang yang pemarah, ada tipikal yang pemabuk, ya kan? Iya. Kita tidak bicara di Aceh nih Pak, Iya, di iya, luar iya. Aceh misalnya Iya, kan, iya. ada tipikal mungkin preman, ya kan? Tapi kita sebagai orang hotel, kita wajib melayani siapapun dia, karena itu adalah tamu kita. Kita harus membuat customer satisfied lah, kepuasan para tamu gitu. Apapun yang dia minta, apapun yang mereka butuhkan, kita wajib mengusahakan supaya itu terpenuhin dalam konsep tanda kutip yang positif Pak ya. Iya. Terkadang kita di rumah lagi ada masalah. Namanya hidup ini kan banyak masalah nih Pak. Iya. Di rumah lagi ada gejolak atau apa gitu. Tapi dipaksa kita untuk senyum. Senyum ramah. Dipaksa ya. kita untuk ramah. Itu kan batin kita sebenarnya menolak Pak. Batin kita menolak tapi muka kita harus
bisa maksimal. Nahan batin itu kan sebenarnya duka, Pak. Tidak semua orang bisa gitu. berat ya. Berat. Tapi karena sudah seiring waktu terbiasa, makanya ada orang hotel sebenarnya awet muda, Pak. Iya. Ya kan? Mukanya awet muda padahal udah tua atau cepat mati ya. Karena stres ya. Ya banyak suka dukanya, tapi itu jadikan pelajaran dalam hidup bagi saya sih. Dan juga Pak Iwan ini kan selalunya sepertinya di jaringan-jaringan hotel yang bagus lah ya kan. Iya. Artinya standarnya juga sudah ada gitu kan. Iya. SOP gitu ya. SOP, Kalau job menerima desk-nya. tamu seperti apa, masak seperti apa. Jadi lebih terstruktur ya. Iya. Mungkin kalau seandainya kayak di losmen atau hotel-hotel melati itu kan SOP-nya kan nggak begitu ketat ya. Iya. Sehingga ya mungkin kalau semen itu kalau banyak tamu kadang-kadang merasa gimana nih kok penginapannya seperti ini ya. Tidak standar ya. Iya. Nah, jadi tadi Kalandra itu kan perusahaannya Pak Iwan yang mengelola hotel. Ini agak membingungkan. Saya berpikir hotel itu adalah perusahaannya sendiri. Misalnya saya bangun hotel, saya kelola sendiri, semua saya urus sendiri. Tapi ternyata ini ada lagi pihak lain lagi ya sekarang mengelola hotel. Itu bagaimana tuh sistemnya? Jadi gini, Pak. Dan kok mau hotel mereka dikelola oleh pihak lain gitu? Kebanyakan hotel itu pemiliknya memang orang betul-betul yang berduit sebenarnya gitu kan. Jarang orang berbisnis hotel tuh, kalau hotel-hotel besar ya, kita berbicara jaringan, contoh kayak Santika atau grup-grup Aston. Rata-rata kan mereka tuh second bisnisnya. Orang bisa ngebangun hotel, tapi tidak semua orang bisa menjalankan hotel. Karena complicated hotel tuh luar biasa. Dibandingkan sama kayak dengan perusahaan lain juga saya rasa sama gitu. Kebanyakan pengusaha hotel ini lebih tidak mau terlibat dalam dunia hotel itu karena kesibukan. Karena faktor mungkin tidak memahami bagaimana menjalankan operasional hotel. Nah, Kalandra hadir ini adalah untuk memenuhi kebutuhan itu. Contoh misalnya Bapak punya duit ini, punya uang 100 miliar misalnya. Usaha yang lain sudah berjalan nih, kepingin buat hotel. Orang awam kan berpikir hotel itu hanya bangunan, ada kamar, ada restoran. Tapi yang menjalankan itu kan butuh orang yang punya jiwa atau ilmu tentang dunia itu. Contoh di hotel ada beberapa departemen misalnya. Kita ketika hotel sudah buka ada namanya F&B departemen. F&B di breakdown lagi. Food and beverage ya. Food and beverage ada namanya F&B service, ada F&B product. Kita breakdown satu dulu nih. Ini kita bicara hotel yang kelas. Kita ngomong bintang 3 ke atas lah. F&B product dibawahin oleh seorang eksekutif chef. Eksekutif chef membawahin namanya eksekutif sous chef. Eksekutif sous chef membawahin sous chef. Sous chef membawahin chef de party. Dibelah lagi tuh, ada namanya garde manger, ada namanya butcher. rumit ya. Rumit. Ada namanya hot kitchen, ada namanya pastry bakery, ada namanya steward. Nah, itu satu departemen kitchen aja. Bagaimana seorang pemilik hotel akan memikirkan sampai ke situ? Ya kan akhirnya dia bermitra dengan orang yang expert di bidang perhotelan. Join lah mereka untuk kelola. Nah, sistem kerjasamanya Biasanya, untungnya bagi dia ada untungnya bagi operator. Sistemnya itu biasanya adalah dari net revenue atau hasil bersih keuntungan. Biasanya kalau hotel-hotel besar itu kan kita bilang lah namanya gross operational profitnya atau net revenue-nya misalnya 40% dari pendapatan. Dari 40% itu komitmen lah dengan owner berapa untuk operator, berapa untuk owner. Itu berdasarkan kesepakatan. Gitu. Ada yang punya standar misalnya kita bilang 10% dari keuntungan, 15% dari keuntungan. Tapi biaya yang timbul semua itu disiapkan oleh owner dan dikelola oleh operator. Biaya operasional tetap oleh pemilik ya. Pemilik, tapi diolah dengan operator bagaimana si owner tadi tidak rugi setelah hotelnya buka. Oh, gitu. Seandainya rugi? Seandainya rugi berarti si operator tidak mendapatkan apa-apa. Tapi jarang sekali, itu hampir tidak ada. Jarang ya. Jarang. Dari pengalaman Pak Iwan jarang operator. Jarang, kecuali rugi itu akibat mungkin kayak COVID gempa, kemarin itu. COVID. Ya kalau COVID itu harus ada pembicaraan. Apakah hotelnya di close, operatornya break dulu. Itu kan case yang tidak terduga. Itu bisa dibicarakan. Jadi waktu COVID itu saya sempat nginap di sebuah hotel yang harga kamarnya itu dia turunkan jauh dari harga normal. Itu nggak rugi atau bagaimana itu? Sebenarnya COVID itu kalau dibilang nggak rugi, hampir semua hotel rugi. Tapi daripada hotel itu kosong, gitu. karena kalau hotel kosong kan rusak sebenarnya. Debu, furniturnya pada rusak, ya kan. Kamarnya juga akhirnya terisi sama yang
makhluk lah. Malu astral. Daripada hotel itu kosong, akhirnya dijual dengan diskon jor-joran. Oh, ya, oke. Yang penting bisa Ya, berputar bergerak. lah. Cuman bergerak waktu gitu ya. masa COVID itu kan komitmen antara owner dengan pekerja kan buat kesepakatan nih, istirahat atau istilahnya unpaid leave ya. Oh, oke. Leave yang cuti yang tanpa tidak dibayar ya. dibayar. Nah, Gitu. oh seperti itu ya. Untuk prospek hotel di Aceh sendiri bagaimana Pak? Kenapa Pak Iwan memilih untuk berbase di Aceh sementara kalau dalam pandangan saya orang awam di bidang hotel ini kan di luar tuh lebih menjanjikan ya, Iya. pasarnya lebih gemuk. Jadi kenapa mau main di Aceh ini? Yang Atau ada hal pertama, lain yang Pak Iwan lihat di Aceh ini? yang pertama saya putra kelahiran Aceh. Oh itu ada nasionalismenya. Ada nasionalismenya ya. Darah saya masih mengalir darah lahiran Aceh gitu ya kan. Itu yang pertama. Yang kedua saya tertarik dengan syariah konsep Oh gitu. Kan kita hidup ini maaf kata berapa sih usia kita? Iya betul. Kalau kita berbicara tentang hotel duniawi terus gitu. Berhubungan dengan maaf minuman keras, berhubungan dengan kamar kita jual untuk siapa. Dari awal saya membuat Kalandra ini, saya dengan tim selalu komitmen tolong jaga nama Aceh dan syariah ini. Gitu. Itu yang membuat saya tertarik untuk mempertahankan itu konsep syariah itu. Yang kedua, market di Aceh ini sebenarnya masih banyak Pak. Masih banyak sekali. Contoh kayak menghadapin PON nanti ini. Setelah kita analisa untuk atlet aja itu saya rasa masih kurang hotel. Untuk atlet. Iya. Tapi kan atlet itu pasti bawa keluarga yang menonton. Contoh mungkin saudara kita pemain sepak bola gitu. Iya iya. Ayo tante, om ikutlah nonton gitu. Untuk keluarga atlet aja pasti banyak. Belum tamu reguler, tamu tourism. Kan banyak sekali. Belum tamu mungkin yang meeting atau MICE yang kita sebutnya. Iya, iya. Banyak. Artinya di Aceh ini masih bagus. Masih bagus Masih potensi. bagus potensinya. Jadi konsep-konsep seperti meeting atau MICE itu di Aceh ini luar biasa menurut saya. Tamu dari Malaysia juga sudah mulai datang nih. Iya, iya, Dari Malaysia, terus dari luar Aceh seperti Sumatera Utara, Padang. Di PON nanti ini Pak, yang saya lihat adalah orang lebih tertarik untuk datang ke Aceh. Karena historicalnya Aceh itu kan, tsunami, terus geografis Islamnya, itu kan orang pingin melihat gitu kan. Sambil nonton PON gitu ya. Ya, ini momen sebenarnya, momen untuk membuat orang tahu ini loh Aceh yang sebenarnya. Gitu. Tapi kan PON kan nggak terus ada di Aceh. Itu bagaimana nanti mengantisipasinya setelah PON? Ya, kalau selama ini walaupun tidak ada PON, kegiatan MICE yang saya sebut tadi itu bagus di Aceh. Terus di hotel itu kan tidak konsepnya hanya menjual kamar. Ada yang saya bilang tadi menjual F&B. Ya kan ada kafenya, ada rooftopnya, ada restorannya. Dan di Aceh ini Rooftop sekarang lagi ya, tren ya. tren ya. Di Aceh ini saya lihat Genjet ini salah satu market yang bagus menurut saya. Oh, Walaupun banyaknya kafe, warung kopi di Aceh, tapi demand-nya untuk ke hotel juga masih bagus. Gitu. Artinya itu kita manfaatkan momen untuk membuat konsep-konsep F&B yang lebih menarik di hotel itu masih ada ini ya, ada potensi yang sangat luar biasa. Jadi Pak Iwan yakin lah di Aceh ini Yakin. masih ada rezekinya gitu Masih, ya. sangat yakin dengan luasnya Aceh ini, masih banyak sekali market yang bisa kita garap. Oke. Nah ini saya perhatikan kan sebelum COVID itu saya secara kasat mata aja itu banyak turis-turis ya, terutama turis Malaysia tuh yang memenuhi jalan-jalan di depan toko souvenir ya di daerah Papnayu. Ini setelah COVID mungkin hilang ya. Ini sekarang apa seperti udah mulai lagi nih. Muncul lagi. Udah muncul lagi nih. Ya. Jadi kalau orang awam kan melihat turis nih Aceh ini Malaysia gitu. Sementara turis dari tempat lain sepertinya belum digarap atau belum nampak lah gitu. Belum nampak ya. Nah, kalau menurut Pak Iwan sendiri itu bagaimana supaya kita bisa memancing turis lain tuh selain dari yang Malaysia ini? Yang sudah menjadi pasar tetap kita. Mungkin ada upaya-upaya misalnya buat promosi ke Cina, buat ke mana gitu. Yang ingin yang sudah ada ide dari pihak Kalandra sendiri. Oke. Kalau menurut saya Pak ya, Indonesia ini kan ada 32 provinsi nih. Ya kan artinya ada 200 juta lebih penduduk Indonesia. Kalau saya sendiri di Kalandra ini adalah coba mengenalkan produknya dulu. Sama kalau mungkin di Aceh ini supaya orang luar datang ke Aceh ini bagaimana memaksimalkan produk ini ketemu dengan marketnya. Market kita siapa yang mau kita maksimalkan sekarang? Misalnya lokal aja nih. Dari Medan sampai ke ujung Sumatera, Lampung. Berapa juta penduduk ini? Tinggal bagaimana semua komitmen antara
pemerintah dan pelaku pariwisata untuk membuat suatu kegiatan-kegiatan yang mempromosikan budaya, alam ataupun produk-produk Aceh lainnya ke market itu. Itu untuk lokal aja. Kalau untuk di luar seperti Malaysia dan yang lainnya kan belum terekspos maksimal nih. Ya harus sering-sering dilakukan promosi tadi, Pak. Mengenalkan produk Aceh ini ke negara tersebut. Contoh waktu saya di hotel di Medan tuh ada kegiatan tahunan dari Pemda DKI. Waktu itu mulai dari tahun 2008 sampai 2000 sebelum Covid ya. Itu dia selalu rutin membuat kegiatan di Sumatera Utara. Oh, dia Pemda DKI tapi kegiatannya di Sumatera Utara ya. Jadi Pemda itu dia sewa satu hall besar, dia bawa semua komponen yang di DKI itu, mulai dari mungkin produk makanan, produk UMKM, pelaku pariwisata hotel, dan seluruhnya itu dilibatkan semua dalam satu hall itu dia promosikan. Akhirnya orang Sumatera Utara yang tidak pernah ke DKI jadi pengen nyoba. Nah sebenarnya konsep itu juga bisa kita lakukan. Misalnya Aceh ini punya Aceh besar, Banda Aceh, atau 32 kabupaten kota ya Pak yang masalah ya. Itu dilibatkan semua dinas pariwisatanya atau dinas terkaitnya. Kita buat satu pameran di mana misalnya itu di Jakarta atau di Surabaya atau di Medan dulu yang dekat. Tapi harus semua biar sekaligus supaya orang itu melihat budaya yang ada di Aceh itu apa saja. Jadi maksimal sekali buat kegiatannya. Di negara juga sama. Kalau mungkin yang melakukan kegiatan hanya Kalandra sendiri atau hanya hotel A sendiri, itu nggak akan maksimal. Biar apa? Seperti expo ya, Bal. Ya seperti expo tapi lebih spesifik lagi apa yang mau kita expokan gitu. Oke, expo turisme misalnya. Expo turisme budaya Aceh gitu misalnya. Menjual paket-paket. Betul. Aceh, tapi sebelum gitu kita jual paketnya, kita jual dulu produknya. Kita kenalkan dulu produknya. Produknya ini bikin menarik orang nggak untuk datang ke Aceh. Gitu. Contoh makanan kayak orang Indonesia identik dengan misalnya rendang Padang. Itu kan sudah mendunia itu. Ya, mendunia. Apakah kuah belango bisa kita geberkan ke dunia? Saya yakin sangat bisa. Seharusnya lebih bisa. Tinggal bagaimana strateginya. Kuah belangong ya. Mungkin ada nanti hari kuah belangong. Ya, hari kuah belango ya kan masak misalnya di mana nih? Di Malaysia misalnya kita undang semua pelaku kuah belango di Aceh ini buat kuah belango tawarkan ke masyarakat Malaysia. Ya, menarik sekali itu. Nah, Pak Iwan juga udah kemana-mana nih bertugasnya ya. Jadi sudah banyak melihat tempat wisata. Ini antara tempat wisata dan hotel ini kan sangat terkait ya kan. Nah ada teman-teman yang bilang misalnya gini, dia melihat tempat-tempat wisata di daerah lain di Indonesia, terus kasih keluar komentar lah, kayaknya kalau tempat seperti ini di Aceh juga lebih bagus, lebih cantik kan. Tapi problemnya turisnya tidak lebih banyak yang datang. Mungkin ini kira-kira di mana problemnya nih Pak? Kita punya tempat yang katanya lebih bagus, tapi pengunjungnya masih lebih sedikit dibanding tempat lain. Masalah branding mungkin Pak. Branding ya juga. Contoh gini aja Pak, di Sumatera Utara. Sumatera Utara itu kan tempat yang terkenal mungkin Danau Toba, Samosir, Tangkahan, Brastagi. Kalau pantai Cermin lah. 5 ini aja kita bilang kan. Kenapa 5 ini bisa maksimal? Ya kan? Sebenarnya kalau 5 ini menurut saya di-compare dengan Aceh juga nggak jauh beda. Mungkin kalau menurut saya adalah aksesibilitasnya. Kalau di Sumatera Utara itu kan nggak terlalu jauh dia. Sekarang contoh aja dari Prapat sampai ke Medan sekarang bisa tempuh 2 jam saja lewat tol. Kita mungkin jarak tadi masih jadi masih jadi problemnya. Kemudian sampai ke daerah itu apa yang bisa dinikmatin sama turis mungkin belum terdengar oleh si turis ini. Contoh kayak misalnya Danau Tawar, Takengon. Orang hanya melihatnya Danau Tawar aja. Padahal di Takengon itu ada kopi, ada perkebunan. Sekarang ada arum jeram lagi. Arum jeram. Terus ada alamnya, dinginnya ada pasti gitu. Tapi kenapa Takengon tidak bisa se-famous Brastagi? Belum lah mungkin. Belum tren Brastagi. Kalau masalah dinginnya Takengon lebih dingin. Masalah bersihnya menurut saya sih Takengon. Dan kita nggak ada ragu-ragu masalah halalnya gitu kan. Tapi ya itu mungkin aksesnya tadi terlalu jauh sama informasi yang diperoleh sama market belum maksimal. Jadi kalau market sudah tahu informasinya, oh saya mau ke Takengon lewat ini, nah ini. Nanti di sini ada hotel ini, tempat wisata ini gitu. Jadi market lebih tertarik untuk datang. Kayak saya misalnya kemarin tahun baru kebetulan saya ke Prapat tuh Pak. Saya keliling ke Prapat, saya
ke Caldera tuh luar biasa tuh menurut saya. Oh, cari inspirasi ya. Iya, saya inspirasi di Caldera tuh begitu masuk disambut sama polisi pariwisata. Ada polisi pariwisata di Caldera ini kan. Diarahkan parkirnya. Dan saya spend uang, Pak. Spend money itu banyak di Caldera ketimbang saya misalnya jalan-jalan ke Danau Tawar. Sekali parkir 50.000. Tapi diarahkan. Masuk bayar lagi. Satu keluarga itu masuk aja habis 150.000. Itu masuk tak belum makan minum, Pak. Iya. Ya kan? Padahal Kalau soal tiket-tiket masuk tuh banyak yang katakan di Aceh jauh lebih murah. jauh sekali, Pak. Padahal mereka resmi yang sana tuh, tapi mahal. Cuman begitu masuk memang orang-orang profesional itu yang kelola, saya lihat. Ada sistem parkingnya dikelola sama orang profesional, security-nya sama orang profesional, gitu kan. Kalau di kita di Aceh ini mungkin masih terlibatkan pemuda setempat. Sebenarnya pemuda setempat juga bisa dimaksimalkan, tapi diedukasi dulu, di training, dikasih uniform. Uniform itu kan mencerminkan ini, Pak, mencerminkan lambang atau identitas perusahaan atau suatu daerah. Ketika kita masuk ke suatu tempat wisata, disambut dengan petugas yang menggunakan uniform, ada name tag-nya, ya kan, ada jelas perusahaannya apa. Itu lebih akan terlihat profesional ketimbang kita masuk ke sebuah tempat wisata, disambut sama orang biasa pakai sendal, celana jeans. Kita melihat orang wisata profesional nggak ini ya? Kayak seperti branding gitu ya. Iya, image ya. Image-nya itu. Meng-create image yang bagus, yang positif bagi pengunjung ya. Betul. Kalau masalah alam, Pak, Aceh menurut saya luar biasa. Kita nggak usah jauh-jauh Ulele aja, pantainya bagus sekali. Iya. Tapi bagaimana menciptakan tempat itu menjadi lebih elegan. Itu tugas kita bersama soalnya. Bukan tugas Pak Iwan aja. Tugas sama kita. Nanti pas ketahuan, oh Pak Iwan ada operator hotel nih, semua ditumpukan ke Pak Iwan nih. Ayo Pak Iwan semua Pak Iwan. Harus kerja sama bareng gitu ya. Sama bareng. Nah, oke, jadi mungkin ini bisa satu lagi Pak, mungkin bisa untuk anak-anak muda yang ingin berkarir di bidang perhotelan, atau ada juga orang-orang yang ingin berbisnis di bidang hotel ya. Itu apa tuh saran dari Pak Iwan? Yang pertama harus pahamin dulu, hotel itu pelayan. Siap nggak untuk jadi seorang pelayan? Oke, jiwa pelayannya harus dimunculkan ya. Ya kan? Jiwa pelayan itu kan jiwa yang maksudnya hatinya harus lembut. Kalau misalnya tamu komplain nih, Bapak marah sama saya nih, wah ini asli kamar saya panas nih, nggak dingin-dingin, marah-marah. Karena Bapak nggak punya jiwa pelayan tadi, emosi juga, akhirnya berantem. Kan nggak boleh itu. Temukan lu jiwa saya bisa nggak untuk melayani. Sebenarnya sama aja, mau di dinas, mau di swasta, mau di negeri, itu kan pelayan juga. Cuman melayani masyarakat, melayani tamu, rumah sakit juga melayani pasien, hotel melayani orang sehat, kan sama. Punya jiwa nggak itu nggak? Kemudian owner, ketika owner ingin membangun dunia industri perhotelan ataupun F&B, ya harus betul-betul dipahamin konsepnya seperti apa, ya kan? Hotel itu kan banyak, Pak. Apakah dia konsep hotel butik, konsep resort, konsep city hotel, ya kan? Dan harus dipahamin juga oleh pemilik bahwa mengebangun contoh hotel, dia nggak hanya ngebangun building, Pak, tapi ngebangun sistem, membangun SDM-nya. Dia bisa ngebangun building di cantik, Pak, 100 kamar. Dia contoh mungkin dia nginep di hotel A, dia praktekkan untuk bangunan dia. Tapi visibilitasnya dia pahamin nggak? Setelah jadi semua hotel itu, apakah dia pahamin bagaimana pengelolaan itu? Jadi ketika orang ingin berusaha di bidang, ada baiknya mungkin konsultasi dulu. Karena ngebangun building itu gampang, tapi ngebangun SDM, ngebangun brand itu yang butuh waktu. Ini konsultasi dengan Pak Iwan, siap nih Pak Iwan ya? Siap. Selama masih di Aceh masih siap. Iya. Oh ya, kira-kira kalau bangun hotel itu berapa miliar itu? Misalnya di sini kayak Kiriat lah ya. Kita nggak usah ngomong brandnya, Pak ya. Kita ngebut kamarnya aja lah. Di Banda Aceh ini kalau mungkin estimasi saya, Pak ya, kalau 100 kamar ya kita compare aja dengan tanah dengan isinya 1:1 misalnya. Artinya kalau 100 kamar mungkin 100 miliar. Waduh, bisnis padat modal ya. Iya, 5. Ya kita ngomong standar, bukan Pak. Bisnis kaleng-kaleng. Makanya kan ada istilah gini. Mungkin jangan yang tinggung, Pak ya. Orang kaya pasti punya hotel. Pasti punya hotel dan dia bisa bangun hotel. Tapi orang jarang kaya dari hotel. Oh seperti itu. Jadi ngapain bisnis hotel? Prestis, Pak. Oh prestis.
Saya dulu punya owner di Sumatera Utara, bisnis dia banyak Pak, perkebunan kelapa sawit, ribuan hektar dia. Karena terjadi gejolak, akhirnya dia jual bisnis kebun sawitnya. Kenapa nggak dia jual hotelnya, ya kan? Dia bilang kalau saya nanti jual hotel ini, ketemu klien saya membangun bisnis, saya nggak mungkin ketemu klien saya di kebun, pasti ketemunya di hotel. Akhirnya saya pertahankan hotel ini, kebunnya saya jual sedikit. Gitu. Makanya ini kan bisnis eksklusif dan prestis. Iya betul. Bisnis omongan kalau omongan. Nginep di hotel A, kenapa? Bersih, nyaman, enak, pelayanannya bagus. Nginep di hotel B, aduh nggak enak lah, jorok ini. Kadang-kadang itu nggak diperhatikan, Pak. Ya kan? Karyanya asal-asalan, pakai sendal jepit, ya kan? Karyawannya pakai kumis berkumis berjambak. Itu kan karena manajemennya tidak memperhatikan itu. Karena namanya manajemen kan diperhatikan sama dari hal kecil itu juga harus diperhatikan. Dari yang istilah atomic habit ya. Hal-hal kecil yang kuku misalnya kan, membentuk gigi. kebiasaan. Maaf kata karyawan saya sudah bilang, kamu bawa ketek nggak? Kamu bawa ketek pulang aja gitu. Kan tidak mungkin Kak mempersilakan tamu untuk makan minum, sementara kita bawa ketek. Iya benar-benar. Itu kan kecil tapi efek ke depannya tuh besar. Apalagi nanti tamu cerita lagi di kampungnya, di tempat asalnya. Wah, jangan nginap di hotel nih lah. Nggak jelas. Bisnis omongan. Image sudah terbentuk image buruk jadi buruk terus. Baik Pak Iwan Wahyudi, terima kasih banyak nih atas waktunya untuk ngobrol-ngobrol tentang hotel dan bisnis hotel ya. Tentang wisata kan, hotel dan wisata sangat terkait ya. Mudah-mudahan di Aceh ya dengan bantuan Pak Iwan dan yang lain-lain bisnis hotel dan pariwisata bisa meningkat. Benar. Terima kasih Pak Iwan. Kapan-kapan kita ngobrol lagi. Sama-sama Pak. Kapan kita ngobrol lagi. Terima kasih rekan Sago TV. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.